masuk daftar pemain, Elkan Bagot dihukum STY. Como lebih tertarik rekrut Rafal Struijk daripada Tom Haye. PSSI beri alasan logis soal kenaikan harga tiket. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Tak masuk daftar pemain, Elkan Bagot dihukum STY. Timnas Indonesia telah resmi merilis 22 nama pemain untuk melawan Irak dan Filipina pada Kamis 16 Mei kemarin. Dalam daftar tersebut tidak ada nama Elkan Bagot. Keputusan ini tentu menimbulkan tanda tanya, apalagi sang pemain tidak merespon pemanggilan Timnas Indonesia U23 untuk ajang playoff Olimpiade 2024 sebelumnya. Akibat hal ini, Elkan Bagot mendapat hujatan di Instagram oleh netizen Indonesia. Sebenarnya, Elkan Bagot sudah tidak memiliki agenda pertandingan di musim ini, sebab masa peminjamannya di Bristol Rovers sudah usai dan sudah kembali ke Ipswich Town. Back setinggi 194 cm itu sudah memasuki masa off-season dan memilih berlibur ke Maladewa seperti yang terpantau di Instagramnya. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong pun seperti kecewa dengan sikap Elkan Bagot yang tidak merespon panggilan dari Timnas Indonesia U23. Mungkinkah Sintayong sedang menghukum Elkan Bagot yang tidak memenuhi panggilan sebelumnya? Menurut manajer Timnas Sumarji, tidak ada alasan lain seperti masalah-masalah non-teknis yang melibatkan Bagot dengan Sintayong maupun staf pelatih lainnya. Di sisi lain, sebetulnya Timnas Indonesia masih bisa mendaftarkan satu pemain lagi, sebab jumlah maksimal pemain untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah 23. Sumarji tidak menutup kemungkinan Bagot atau siapapun pemain yang tak dipanggil kali ini bisa menyusul. Sintayong sendiri menjanjikan persiapan maksimal demi meraih 2 kemenangan di depan supporter sendiri di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Como lebih tertarik rekrut Rafal Struijk daripada Tom Haye. Sebagai klub promosi Serie A yang dimiliki perusahaan asal Indonesia Grup Jarum yang dipimpin Michael Hartono dan Robert Budi Hartono, Como 1907 terus didesak untuk mendatangkan pemain Timnas Indonesia. Como 1907 sudah terang-terangan tidak berminat dengan gelandang naturalisasi Timnas Indonesia Tom Haye, meski sempat naksir kepada pemain SC Heerenveen itu pada bursa transfer musim dingin lalu. Demi bisa bersaing di Serie A musim depan, Como 1907 mencari pemain yang sesuai kebutuhan. Karakter Tom Haye dinilai kurang cocok dengan filosofi yang akan dibawa klub untuk musim depan. Di samping itu, talenta Rafal Struijk ternyata lebih menarik perhatian perwakilan sekaligus bos Como 1907 Mirwan Suarso. Kalau untuk pemain-pemain yang lainnya, inginnya sih mengambil kayak Rafal Struijk. Menarik itu kan? Ujar Mirwan. Mungkinkah penyerang naturalisasi Timnas Indonesia itu bakal direkrut untuk musim depan? Rafal Struijk ini berstatus sebagai pemain ADO Den Haag di kasta kedua Liga Belanda, namun belakangan lebih banyak bermain untuk tim U21 di Liga Belanda U21. Dia sudah mencetak 5 gol dari 6 penampilan di kompetisi junior tersebut. Namun diketahui Como 1907 sudah lebih dulu mempunyai Patrick Cutrone, bomber yang pernah membela AC Milan, Wolverhampton Wanderers, Fiorentina hingga Valencia yang mencetak 14 gol dari 32 penampilan di Serie B musim lalu. Rasanya agak tidak mungkin Rafal Struijk bisa mendapatkan menit bermain di Como 1907 jika lini depan diisi oleh Patrick Cutrone. PSSI beri alasan logis soal kenaikan harga tiket. Pengumuman PSSI tentang harga tiket yang dikenakan bagi masyarakat untuk menyaksikan kualifikasi Piala Dunia 2026 disambut teriakan dari pendukung Timnas Indonesia. Pasalnya, harga tiket yang dikenakan naik hampir 2 kali lipat. Jika dahulu harga tiket termurah Rp100.000, kini menjadi Rp250.000. Sebelum pengumuman ini sempat beredar bocoran harga tiket tersebut. Disampaikan bahwa harga tiket termurah akan sebesar Rp550.000. Kabar ini langsung dibantah oleh PSSI dan dianggapnya sebagai hoaks atau berita bohong. Berkaitan kegaduhan ini, Arya Sinulinga selaku Exco PSSI menyampaikan klarifikasinya.
Ini memang berat bagi kami membuat harga seperti sekarang. Kenapa? Karena memang kalau timnasnya makin kuat itu butuh pendanaan makin besar. Contoh timnas U23, kalau hanya sampai tidak lolos ke 8 besar Piala Asia U23, maka kita cukup sampai sana. Kata Arya Sinulinga. Penjelasan Arya Sinulinga ini tentu saja sangat masuk akal, sebab Timnas Indonesia U23 menjadi tim yang paling panjang menjalani perjalanan Piala Asia U23 2024. Ketika negara lain sudah berhenti, Marcelo Ferdinand dan kawan-kawan harus ke Paris untuk mengikuti Play-off Olimpiade Paris 2024 pada Kamis 9 Mei lalu. Rangkaian perjalanan inilah yang menguras kantong PSSI, sebab memberangkatkan sebuah tim ke sebuah turnamen memang butuh pendanaan yang besar. Semakin bagus tim tersebut, maka konsekuensi dana pun akan mengikuti. Arya pun menampik tuduhan PSSI mencari untung berkaitan dengan kenaikan tiket yang luar biasa ini. Arya menyampaikan lagi, apabila timnas nanti lolos ke putaran ketiga, maka sejumlah dana pun harus dipersiapkan untuk mengarungi putaran ketiga. Dalam putaran ketiga ini, timnas Indonesia paling tidak akan menjalani 10 pertandingan. Hal ini pun berpotensi menguras kantong PSSI. Berkaca dari gambaran itu, sangat logis jika laga kualifikasi Piala Dunia 2026 dibanderol cukup mahal. Ibarat dagangan, saat barang yang ditawarkan bagus kualitasnya, otomatis akan makin mahal harganya.